Selamat datang kembali di IAE Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari film anime yang berjudul Somali and the Forest Spirit, atau dalam judul Jepangnya Somari Tumori no Kami-sama. Nah, film ini menceritakan seorang golem ras yang memiliki tugas untuk melindungi dan menjaga kelangsungan hidup hutan dan seisinya. Golem adalah makhluk yang dikatakan umurnya sangatlah panjang, namun tidak memiliki emosi. Dunia ini sendiri terbagi dari beberapa ras, hingga suatu ketika ia bertemu dengan seorang anak manusia yang masih kecil. Awalnya ia tidak menghiraukan anak tersebut, namun ia mulai berempati padanya dan memberikan makanan. Anak itu memanggilnya ayah dan terus saja mengikutinya kemanapun ia pergi. Hingga pada akhirnya golem itu merasa kasihan dan merawatnya. Namun satu hal, ternyata sisa waktu hidupnya golem itu tidaklah lama lagi. Dan jika suatu saat nanti ia sudah tiada, anak ini tidak akan bisa bertahan hidup sendirian di hutan ini. Anak itu pun dinamai Somali. Lalu ia pun memutuskan untuk memulai perjalanan bersama anak itu untuk menemukan kedua orang tuanya. Dan untuk pertama kalinya ia meninggalkan hutan. Di perjalanan mereka menginap di sebuah kota. Orang-orang pun bertanya, dari ras apakah gadis kecil ini? Lalu golem menjawab, dari ras Minotaurs. Keesokan paginya, di perjalanan mereka bertemu ras Oni yang bernama Shizuno dan Yabashira. Shizuno adalah orang yang ahli dalam ramuan obat-obatan, dan golem pun tertarik dan meminta Shizuno untuk mengajarinya cara membuat obat untuk mempersiapkan nanti ketika Somali terluka. Malam harinya, Shizuno dan Yabashira bertanya pada golem, apa alasan seorang golem meninggalkan hutan dengan melakukan perjalanan bersama anak kecil itu. Golem menjawab, ia akan mencari kedua orang tuanya dan menyerahkannya walaupun untuk saat ini ia masih tidak mengetahui di manakah orang tuanya. Padahal jangankan orang tuanya, ras manusia pun sudah jarang terlihat pada saat itu. Shizuno dan Yabashira menganjurkannya untuk mencari informasi terlebih dahulu, sembari menunggu Somali beranjak besar. Lalu golem pun menunjukkan alasannya, yaitu karena tubuhnya kini telah semakin rapuh. Ternyata umur seorang golem hanya mencapai 1000 tahun, lalu berakhir tepat pada tahun yang ke-1000. Sisa umurnya saat ini hanya tersisa sekitar 1 tahun 3 bulan sob, yang mana artinya ia telah menghabiskan hidupnya selama 998 tahun lebih. Itu sebabnya ia harus mengembalikan Somali pada orang tuanya sebelum usianya berakhir. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan singgah di sebuah kota yang bernama Kota Lubang Semut. Di sana, golem mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan rumah makan agar mendapatkan uang lebih sebagai bekal di perjalanannya nanti. Somali juga mempunyai teman baru, yaitu anak pemilik toko tersebut yang bernama Kikila. Lalu ia mendapatkan informasi dari seorang pelanggan bahwa ia baru-baru ini mendengar ada seorang pelancong yang bertemu dengan manusia di ujung barat gurun Osaka.
Namun sebelum menuju ke sana, mereka harus mengumpulkan banyak uang untuk bekal di perjalanan nanti. Somali lalu menyadari dan mulai memikirkannya karena ia mengira bahwa ayahnya seperti ingin berpisah darinya. Yang mana ayahnya itu berusaha keras mengumpulkan uang dan seperti ingin segera menyelesaikan perjalanan ini, lalu berpisah. Kikila lalu menenangkannya dan mengajaknya untuk membuat permohonan pada bunga Yozame. Bunga yang tumbuh di bawah kota dan siapapun yang berhasil membawanya hidup-hidup, maka ia dapat mengabulkan permintaannya. Namun tempat itu hanya diperbolehkan untuk orang dewasa saja. Kemudian tanpa sepengetahuan ayahnya, mereka pun pergi ke tempat berbahaya itu. Di sisi lain, ada seorang yang memperhatikan mereka. Bagaimanapun juga, Somali sangat menikmati pemandangan ini. Lalu Kikila bertanya pada Somali, kenapa dia memanggil golem itu ayah, padahal mereka berbeda ras. Somali dengan polosnya mengatakan, ia memanggilnya ayah karena ia memanglah ayahnya. Sebab perlakuannya yang selalu ada di sampingnya ketika senang ataupun dalam bahaya. Mereka pun menemukan bunga itu dan Somali memohon agar ia bisa bersama dengan ayahnya selamanya. Namun tiba-tiba pohon jambu raksasa muncul di hadapannya. Beruntung saja ada seseorang yang berhasil menemukannya dan menyelamatkan mereka semua. Ternyata Tuan Serigala ini bernama Mutrika. Ia adalah anggota tim Tsuchinoko, organisasi yang mengawasi kota lubang semut dari bawah tanah. Dan juga ia merupakan gurunya Kikila. Singkat cerita, Somali pun berhasil membawa bunga itu dan menunjukkan pada ayahnya. Namun ayahnya memarahinya karena Somali melanggar janjinya untuk pulang sebelum petang. Somali pun menangis dan pergi ke kamarnya. Lalu Mutrika memberi golem itu pengertian. Alasan Somali mati-matian membawa bunga itu hanya untuk agar bisa mewujudkan permohonannya dan bisa bersama ayahnya selamanya. Tidak lama setelah itu, di kamarnya, Somali terkena demam. Ayahnya pun pergi menuju ke toko obat, walaupun ia tahu bahwa sekarang sudah tengah malam. Singkat cerita, ia tetap memutuskan pergi. Lalu toko penjual obat itu bertanya jenis obat untuk ras apakah yang dicarinya. Lalu golem itu menjawab, ia menginginkan obat untuk seluruh ras, karena ia tahu ras manusia adalah musuh mereka. Jadi dia tidak memberitahunya. Ras yang tidak beretika yang menyebabkan perpecahan antar makhluk. Lalu sang penjual mengatakan ia memang mempunyai obat untuk semua ras, namun itu terbatas dan harganya juga mahal. Golem itu pun memberikan semua uang yang telah ia kumpulkan selama ini agar bisa mendapatkan obat itu. Lalu ia pun membawa obat itu pulang dan meminumkannya pada Somali. Keesokan paginya, demam Somali pun sudah reda. Ayahnya itu pun merasa bersalah karena dirinya lah yang telah membuat Somali jatuh sakit. Karena terus saja melanjutkan perjalanan tanpa memikirkan keadaan Somali. Somali pun meminta ayahnya berjanji. Ia berkata, walaupun perjalanan ini sudah selesai, ia ingin ayahnya selalu bersamanya. Lalu ayahnya itu menuruti perkataannya. Di sisi lain, Mutrika memperingatkannya agar tidak mengkhianati janji yang telah dibuatnya dengan Somali. Dan di sini pun mereka berpisah dengan Kikila dan orang tuanya. Adegan berpindah. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, mereka pun singgah di kota selanjutnya. Di kota itu, mereka bertemu pengembara lainnya yang bernama Uzoi dan Haitora. Mereka bepergian untuk mencari obat Haitora yang sedang sakit.
Golem itu mengatakan bahwa ia sedang mencari manusia dan mempelajari manusia untuk penelitian. Dan karena arah mereka sama, mereka pun mengajak Golem dan Somali untuk naik kereta bersama. Uzoi menyadari sesuatu bahwa Somali adalah manusia dan ternyata Haitora juga seorang manusia sob. Namun di matanya tumbuh bulu burung dan dia sedang sakit parah saat ini. Dan Uzoi meyakini bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkannya yaitu dengan meminum darah manusia untuk memurnihkan darahnya. Singkat cerita, mereka berangkat bersama. Di perjalanan, mereka melihat berbagai makhluk pasir. Dan sampailah pada malam hari. Di sini kita ketahui bahwa Uzoi tidak memiliki orang tua karena orang tuanya sudah mati sejak dia kecil. Uzoi mengajak Somali untuk mencari air. Namun ternyata disinilah Uzoi ingin membunuh Somali dan mengambil darahnya untuk Haitora. Haitora yang menyadari bahwa Uzoi akan membunuh Somali, dia langsung berbicara dengan Golem dan mengakui segalanya. Di waktu yang sama, Uzoi yang saat ini sedang mengejar Somali hampir menangkapnya. Namun Somali terjatuh ke dalam sungai. Uzoi langsung menolong dia dan menceritakan semuanya kepada Somali dan meminta maaf. Sementara itu, Haitora dan Golem pun datang menemui mereka. Setelah itu, Haitora bercerita pada Golem bahwa bulu yang tumbuh di matanya dikarenakan dialah yang memakan ibu Uzoi sob. Ketika itu, ternyata Uzoi mengupik pembicaraan mereka. Dan kalian bayangin sendirilah gimana perasaan Uzoi setelah tahu ternyata orang yang dia perjuangkan itu adalah orang yang memakan ibunya sendiri sob. Di perjalanan, mereka menghadapi badai pasir. Uzoi dan Somali terlempar dan terbawa badai tersebut. Kemudian mereka menemukan Somali dan Uzoi yang sedang dikejar monster pasir. Golem berencana untuk memancing monster itu karena dia mempunyai tubuh yang kuat. Namun Haitora malah menjadi umpan monster itu karena dia merasa berdosa sudah membunuh ibunya Uzoi. Dan untuk menebusnya, dia ingin mengorbankan dirinya untuk melindungi Uzoi. Ketika hendak diserang, Uzoi datang melindunginya, disusul tembakan dari Golem. Di sana, emosi campur tangis pun muncul sob. Uzoi bilang kalau dia ingin menebus semua dosanya, maka hiduplah bersamaku. Dan mereka pun berbaikan kembali. Nah, cerita selanjutnya akan kita lanjut di part berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.